Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 34-35. Wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khuld. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Afa imitta fahumul khalidun, maka jika engkau wafat, ya, apakah mereka akan kekal? Jadi sebelum Rasulullah diciptakan, Allah sudah berfirman, aku tidak menjadikan, ya, manusia sebelum engkau Muhammad itu hidup kekal, hidup abadi. Afaimita faumul khalidun, seakan-akan pertanyaan. Apakah setelah engkau wafat ya Rasul, apakah manusia ada yang kekal? Jawabannya tentu tidak ada yang kekal. Kenapa? Setiap yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang besar apapun, gak ada yang kekal. Langit, bumi, gunung-gunung, semua ada masanya, ada masa, ya, rusaknya. Bahkan sekarang ini lagi umum, gunung cumplung. Meletus maksudnya. Meletus itu nggak sampai akar loh Pak itu. Cuma cumplung di atas. Itu bumi sudah begini-begini. Kenapa? Karena memang kejadiannya ketika Allah menciptakan bumi, bumi selesai, goyang-goyang, ditancapinlah gunung ditaruh di atas bumi. Sehingga buminya netap. Nah makanya di dalam surat An-Naba, bumi itu, gunung itu sebagai pasak bumi. Apa itu pasak? Paku, ya. Wal jibala autada, begitu. Ya. Gunung-gunung itu jadi pasaknya bumi. Maka setiap ada gunung yang batu, itu selalu sekitarnya goyang. Nah itu. Jadi ciptaan yang diciptakan oleh Allah besar maupun kecil semuanya akan rusak. Matahari dan bulan, ya, ada gerhana. Gerhana itu apa kalau bahasa kita? Ya anggap aja makhluk itu ketika itu sakit. Karena nggak ngeluarin sinar yang semestinya. Manusia juga begitu. Ya. Yang diciptakan oleh Allah semua akan rusak. Nggak ada yang kekal. Termasuk manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, aku mengujimu dengan kejelekan, wal khairi dan kebaikan, fitnah sebagai cobaan. Jadi ketika kita dikasih oleh Allah nggak enak dan enak, itu ujian. Bukan kok, oh yang ujian itu yang nggak enak doang, enggak kok. Enak itu ya diuji, sampai di mana engkau dikasih enak itu tetap ingat kepada Allah. Sehat ya ujian, kaya ya ujian, naik pangkat ya ujian, urusannya gampang, selesai ya ujian, duitnya juga gampang ya ujian Pak. Dikasih melarat, sakit, susah, ya iya, sama banting tulang, situ sehari 1 juta, yang ini cari 20.000 susah, ujian, nggak enak ya ujian. Sehat ujian, sakit ya ujian. Memang Allah menguji seperti itu. Ya. Di dalam surat Al-Mulk misalnya, ya.
Di dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Aku mengujimu mana yang baik, lebih baik. Dikasih enak ya ujian, gak enak ya ujian. Tujuannya kesononya itu mana yang terbaik, gitu. Jadi ujian itu bukan hanya yang gak enak toh, yang enak juga diuji, gitu. Ingat sama Allah atau enggak? Ketika kita belum punya, gampang sholat, oh enak bener. Begitu punya, sholatnya kok sudah mulai ditinggal, kuat enggak di situ? Belum punya duit, kepengin punya duit, niatnya kepengin jadi orang dermawan. Begitu punya, ayo, dermawan enggak ini? Ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un, kepadakulah engkau dikembalikan. Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dailami, ya ayyuhan nas, inna hadhihi dunya darustiwa la darustiwa. Wahai manusia, dunia ini adalah tempat yang terjal, bukan tempat yang rata. Yang belum punya istri kepingin punya istri. Begitu punya istri, apa yang gak ada cobaannya? Ada. Ketika istrinya rewel, bawaannya orang perempuan itu rewel, Pak. Makanya kalau istrinya rewel, menengok, diem. Karena kalau sudah terus kita nggak masuk, Pak. Wangel. Kalau perlu ditinggal tidur. Kalau istrinya rewel pidato terus, walaupun kasih masukan, dikasih dalil, sabar-gabar juga nggak masuk, Pak. Ya enak gimana? Kalau perlu, Bapak minum obat tidur yang anteng. Iya, gampang. Kepingin punya istri, dikasih istri, cobaan ya ono. Makanya dikatakan dunia itu tempat yang terjal, bukan tempat yang rata. Macam-macam. Cobaan itu ada saja. Begitu punya istri, punya anak, istrinya nurut, anaknya yang cobaannya wake. Ayatnya kok faida farota fangsob wa ila rabbika farhob. Kalau kamu sudah menyelesaikan satu masalah, masalah ini nunggu, yang satu selanjutnya nunggu. Nah sampai kapan? Kalau sudah mati ya udah nggak ada urusan. Urusannya beda, bukan alamnya. Iya. Wa madriru tarohin la mangzilu farrohin. Dunia itu tempat kesusahan, bukan tempat untuk bersenang-senang. Masya Allah. Nah, kenapa kok dikatakan tempat kesusahan? Ayo, perasaan kita ini nggak ngapa-ngapain itu loh, Pak. Kadang-kadang guyang guyu. Perasaan jadi seneng gitu ya. Kenapa? Hati ini bolak-balik. Kadang-kadang nggak ngapa-ngapain kok timbul rasa susah, pikirannya susah. Macam-macam. Tempat bersedih bukan tempat bersenang-senang. Kenapa? Karena di dunia ini tempatnya kita untuk nanam. Ayo rata-rata nanam itu kan bawaannya kan ya kudu rekoso, Pak. Rekoso itu apa? Ngerti bahasa rekoso? Iya, susah dulu. Ayo. Apalagi kemarin musim hujan. Nah iya. Biasanya jam 2 bangun. Dingin banget ya. Ayo. Terus mancal kemul apa bangun? Kadang-kadang dibangunkan, sering kita bahas, Allah itu membangunkannya itu enak caranya. Apa? Dikasih ini kantongnya penuh, Pak. Kepingin pipis, mau ngompol di situ. Itu caranya Allah gerakkan. Itu mestinya terima kasih. Di samping buang penyakit,
bangunkan kita. Loh wis kita wis sudah kemenyur-kemenyur itu mestinya tinggal nyuci muka itu loh Pak. Kadang-kadang berat loh. Sudah gini itu. Untuk nyuci muka maksudnya wudhu itu nggak gampang loh Pak. Makanya bangun itu kan ada doanya ya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Itu istilahnya bundelan, tali itu udar Pak. Gitu. Terus yang ini tuh dicuci karena apa? Tempatnya ini. Yang gini-gini itu tempatnya gone setan. Sing buah manglelepin itu. Lah itu dicuci. Maksudnya diwuduin. Walaupun 2 rakaat. Nah itu gak gampang Pak. Sudah dibangunkan, ini sudah basah. Ini juga gak gampang loh untuk itu. Padahal ini sudah basah Pak. Ke tempat tidur itu juga ini sudah ngikut basah loh ininya. Tapi ya anget aja. Kenapa? Diselimuti lagi sama musuh kita. Siapa? Setan. Dunia itu tempat kesusahan, bukan tempat bersenang-senang. Ayo, Bapak yang sering kita bahas, yang punya duit, ketika senang, itu sebentar loh Pak. Bahasa makan itu yang enak bolak-balik, nyampe di sini kok Pak. Kesininya belum tentu. Tapi ya dinikmati sih. Tapi ya itu tadi, kesenangannya sebentar gitu loh. Senang sebentar, capeknya lama. Apalagi kalau musim macet. Ya, naik mobil enak kayak apa, macet ya nggak enak. Nah itu, tempat kesusahan bukan tempat bersenang-senang. Faman arafaha lam yafrah li rahain wa lam yahzan li syiddatin. Maka barang siapa yang benar-benar mengetahui dunia, tentu ia tidak akan gembira dengan kesenangannya dan tidak akan bersedih atas kesusahannya. Kenapa? Karena alam dunia adalah tempat singgah untuk meneruskan perjalanan yang panjang. Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nunggu di sini ini, singgah di sini, maksudnya dalam dunia, nggak sampai 100. Diriwayatkan Sitina, Wasabina, antara itu 60, 70, nggak sampai 100 itu jarang. Sering kita contohkan, apalagi yang senang makan Indomie. Kalau orang dulu, kayak mbak-mbak itu, makan kalau nggak dingin, nggak enak, nggak makan. Sekarang kalau nggak anget, nggak seger. Itu mayoritas, rata-rata. Ya, santan kalau nggak kental, kurang gurih. Ya, kalau nggak goreng, nggak gurih. Kalau orang dulu, kebanyakan direbus dan dibakar. Kenapa? Karena nggak punya dibuat beli minyak goreng. Itu bedanya, Pak. Nah, sekarang ini kan kalau nggak digoreng nggak enak Pak, direbus itu nggak seger. Jadi dikatakan seneng sebentar, ya, dan kalau sedih jangan terlalu. Kenapa? Karena ada batas waktu di sini. Ya. Batas waktunya berapa? Sehingga yaitu tadi antara 60-70 dan temennya banyak gitu. Ketika orang susah, ada yang susah, jika orang itu seneng banyak teman, diketahui temannya masih banyak orang yang mau bantu. Tapi kalau kesedihan itu di alam yang selanjutnya ditanggung dewe, ditanggung sendiri. Kalau sudah pindah dari alam fana ke alam barzah sudah beda. Dibawa sendiri. Ala wa innallaha khalaqad dunya darul balwa wal akhirata darul uqba. Ketahuilah Allah menciptakan dunia ini sebagai tempat ujian. Akhirat tempat kembali yang nyaman
bagi orang yang bertakwa. Rumah di dunia yang megah, orangnya beriman, rezekinya gampang, jadi orang dermawan, di dunianya enak, di sononya insya Allah lebih enak. Ya, lebih enak Pak. Yang kita lihat 1 kali 2 itu, jika yang menghuni di situ, itu orang soleh, lebih gede itu daripada yang kita miliki di alam dunia. Maka Allahumma ja'al qabrahu min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburan si fulan ini sebagai taman-taman surga. Jika yang kembali ke liang lahat itu orang soleh, itu lebih gede. Dan kita lihat kan cuma 1 meter Pak, kali 2. Ya. Tapi jangan macam-macam, jangan nantang. Kalau ke situ nggak bawa modal, jangan nekat. Makanya, loh ini subhanallah nggak terasa ya Pak ya. Kalau kita bahasan waktu, tahu-tahu gitu. Tahu-tahu apa? Mau ganti tahun. Sementara ayo kita introspeksi diri kita. Sampai apa kira-kira untuk kebaikan itu, maksudnya banyakan mana gitu loh. Ini yang ngomong juga Pak. Oh yang ngomong itu enggak. Dosanya yang numpuk Pak. Tapi bagi kita semuanya, orang baik itu bukan kok orang nggak punya dosa. Ya. Kalau nyadari banyak dosa, nyawa belum sampai di sini, ya sekarang. Jangan ntar. Maksudnya, nah cepat berbuat baik, nah cepat bertobat. Karena waktu berjalan itu sesungguhnya, waktu itu yang nyata sekarang. Bukan kemarin dan bukan besok. Waktu yang kemarin nggak bisa balik, sudah lewat. Waktu esok belum tentu. Terus yang nyata waktu sekarang, maka pergunakanlah waktu itu dengan amal soleh. Kalau kita diceritain akhirat itu kayaknya, iya sekarang itu Pak, dunia itu nyata. Karena apa? Kita singgah sekarang, akhirat baru cerita. Tapi seseorang jika sudah kembali ke alam barzah, akhirat jadi nyata, dunia tinggal cerita. Itu. Sekarang, iya, itu hak. Wong kematian yang kita lihat setiap hari itu bukan sinetron Pak. Itu hal yang hak. Tapi kalau dibilangin, diceritain begitu, ya, padahal itu nyata. Nah yang ngomongin juga takut kalau bahasan gitu. Iya, tapi nyata Pak. Jadi sekarang itu yang nyata ini kan dunia. Akhirat, alam akhirat baru cerita. Tapi jika seseorang sudah meninggal, akhirat jadi nyata, dunia tinggal cerita. Kembali waktu yang nyata sekarang. Bukan kemarin, bukan entar, dan bukan besok. Karena kita nggak tahu. Ya, ntar aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Fajala balwat dunya li thawabil akhirati wa thawabul akhirati mimbal wad dunya. Allah menjadikan bencana dunia sebagai sarana untuk meraih pahala di akhirat. Dan menjadikan pahala akhirat sebagai ganti dari bencana dunia bila sabar menghadapinya. Loh ujian. Ketika kita dicoba ada bencana yang menimpa diri kita. Apakah bencana itu sakit? Apakah bencana itu kekurangan? Apakah bencana itu macam-macam ya Pak? Ya, itu sebagai sarana pahala buat akhirat. Jika yang dicoba itu gelem atau mau bersabar. Maka di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah.
Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Loh, nunggu waktu itu ya juga butuh sabar loh Pak. Dari maghrib nggak pulang, zikir atau membaca Quran sampai isya itu juga butuh waktu sabar Pak. Butuh kesabaran. Kalau enggak, yang diinget, ya apalagi anak muda, ya ketinggalan dong sinetronnya. Itu. Dan nunggu waktu dari waktu satu ke waktu berikutnya itu dibutuhkan sabar Pak. Ya, untung apalagi ya beliau-beliau yang sudah sepuh nggak banyak kegiatan, enaklah sampai isya. Kenapa? Daripada bolak-balik jauh, ya jalannya nggak enak, mendingan habis sholat isya baru pulang. Itu enak daripada nanti balik lagi yang nggak banyak kesibukan. Itu. Fayakhudha liyutiya wa yubtaliya liyajia fahdharu halawata ridho'iha limarorotin fitomiha. Dia mengambil nikmat duniawi dari seorang dengan maksud untuk memberinya ganti di akhirat, dan memberinya cobaan dengan maksud untuk memberinya pahala. Oleh karena itu berhati-hatilah terhadap manisnya dunia, sebab terputus darinya terasa pahit. Bapak, pikiran kita itu ya, Allah memberi kepada hambanya itu jika kita mau ya mengangan-angan. Allah ingin memberi kepada hambanya itu sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginannya. Nah di kita itu kebanyakan keinginan kita yang kita dulukan, bukan kebutuhannya. Gitu. Kalau keinginan, sebelum punya motor, dapat motor, punya motor. Kepingin punya motor, musim hujan supaya nggak kehujanan, beli mobil. Itu keinginan Pak. Begitu beli mobil yang mereknya ini kurang gede, ganti yang ono. Itu keinginan. Sudah bosen, kepingin kehujanan lagi, motor yang gede itu. Ya. Lah Allah ngasih itu enggak. Allah ngasih sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Gitu. Berarti Allah ngurangi nikmat. Kata siapa? Allah memberikan rizki, memberikan nikmat kepada kita itu enggak kehitung Pak. Kita aja yang kurang bersyukur. Dikasih napas lega. Ayo. Kalau ini ada masalah, berapa duit yang harus dikeluarkan? Ya. Ini nggak dengar. Misalnya, belum lagi organ tubuh yang lain. Itu jika kita rupiahkan, ketemu berapa, Pak? Ada yang bocor, ada yang itu kayak ring tinju itu loh. Dikasih ring, itu berapa duit? Rizki. Lah kalau kita bahasan rezeki, jangan kok cuma nilai benda tok. Terlalu sempit. Rezeki itu macamnya banyak. Di antaranya apa? Di samping itu bondo, ya, termasuk rezeki sehat, termasuk rezeki iman-iman Islam itu kan gak gampang itu Pak. Ya, termasuk apalagi keluarga anteng itu juga bagian dari rezeki. Jika kita mau angen, jika kita mau bersyukur. Silakan Pak diminum. Lah, sebab terbuat kesenangan dunia itu, jika kita turuti, ya nggak ada batasnya Pak. Orang kepingin ini. Lah kalau nggak ada gimana? Loh, ini kudu bisa ngerem. Kenapa? Kalau bahasan nafsu itu Pak, diibaratkan seperti anak kecil yang nenen. Itu kalau diputus dari neneknya, berontak Pak. Nah keinginan kita yang biasanya begini, terus berubah. Ini kalau nggak Pak, disikapi dengan rasa syukurnya, ini nggak gampang loh Pak. Kenapa? Yang biasanya begini, begitu ada begininya, berubah, ini nggak gampang. Tapi jika kita nggak nuruti itu, kita harus tahu posisi kita sekarang.
insya Allah jadi orang yang syukur, jadi orang yang selamat. Kalau dipaksakan, bahaya terusannya. Wahjuru lidza ajiliha likurbatin ajiliha. Jauhilah kelezatannya yang sesaat sebab kesedihannya terasa lama. Wala tas'au fi umrani darin qad qadallahu kharaba. Dan janganlah engkau terlalu memakmurkan dunia yang telah Allah tetapkan kesirnaannya. Dikasih oleh Allah senang, dinikmati, disyukuri. Tapi jangan terlalu dipuja-puja. Karena apa? Karena semua itu akan berpisah. Kalau enggak engkau yang berpisah, engkau akan dipisahkan dengan kesenangan itu. Sekarang ini belum, sudah mulai, Pak. Kenapa? Yang dulu kuat, kemana-mana, ongkosnya ada, sekarang sudah gampang capek. Karena apa? Karena dibenturkan dengan faktor O. Apa O itu? Usia. Ya. Dan memang sesuai dengan firman Allah di dalam surat Rum. Allah kita ya dilahirkan, diciptakan oleh Allah dari hal yang lemah, kemudian dikasih kekuatan, kemudian dikembalikan kepada lemah lagi, bahkan sampai pikun. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhaifau wa syaibah. Itu nanti dibuka di menjelang akhir surat Rum. Saya nggak nulisin, ya. Kalau pakai Quran ini di sini tempatnya menjelang akhir surat Rum, juz 21. Ayatnya itu, manusia diciptakan itu asalnya yang lemah, kemudian dikasih kekuatan dari yang lemah itu, kemudian kekuatan itu dia jadi lemah lagi, ya, dengan berjalannya waktu usia itu. Bahkan sampai lemahnya itu, sampai ininya juga ikut lemah, sampai pikun, pasyaibah, sampai gak ingat, begitu loh. Wala tuwasiluha wa qad arada minkum ijtinabaha. Janganlah terlalu tergantung pada dunia sebab Allah telah menghendaki engkau untuk menjauhinya. Maksudnya menjauhinya gimana? Terutama mohon maaf, yang sudah ke sono 56, 60 terus, itu sedikit demi sedikit kudu sudah menyusun yang hal yang kesenangan itu mulai dikurangi, ganti mendekat kepada sing pencipta. Kenapa? Ya itu tadi, ininya sudah rasa sudah dikurangin, kesehatan sudah dikurangin. Dan kenikmatan yang sifatnya gurih asin itu sudah mulai berubah. Nah dengan itu kita diperintah, disuruh untuk ganti mendekatkan diri kita kepada Allah. Disuruh untuk tambah sibuk, jogo waktu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Termasuk ya amal soleh yang lain yang di luar ibadah mahdhah itu. Sebagai apa? Sebagai persiapan tabungan untuk kembali ke kampung halaman yang abadan abada. Ya. Bolak-balik kalau kita kepingin senang, lah ini ikhtiar, gitu loh. Bukan yang ngomong mesti baik, enggak. Ini ikhtiar usaha kita untuk supaya mudah-mudahan nanti akhirnya ini semuanya jadi orang baik, gitu. Kampung ke halaman akhirat kudu bawa modal yang banyak. Karena apa? Karena waktunya enggak terbatas abadan abada. Sedangkan kita kalau pulang ke kampung halaman dunia saja dibutuhkan ongkos yang banyak supaya seneng. Fatakunu li syuhtihi mutariduna waliukubati mustahikina.
Jika engkau tetap melakukannya, bergantung pada kesenangan dunia, maka engkau termasuk mereka yang akan mendapat murka dan berhak menerima siksanya. Nah iya, sudah waktunya untuk tambah mendekat. Karena apa? Karena sudah gantinya waktu, gantinya tahun, berarti kesempatan kita semakin berkurang. Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu jadi orang yang beruntung. Hari ini dengan hari kemarin, tingkat kebaikannya sama, rugi. Kalau hari kemarin lebih baik dari hari ini, berarti buntung. Ya, mudah-mudahan kita semua jadi orang yang beruntung, bisa menggunakan waktu itu dengan baik sebelum waktu itu lewat, sebelum kesempatan itu lewat. Kita bersyukur kita bisa dikasih oleh Allah, bisa jalan, bisa nafas lega, bisa menggerakkan. Itu nikmat dari Allah, hendaknya kita gunakan untuk ibadah. Loh, sudah adzan ya Pak ya? Iya. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.